Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Anwar Khalidiyah Sution di channel Anak Elektron 09. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai jenis-jenis instalasi pada solar PV system. Jadi pada umumnya ada 3 jenis bagaimana kita menginstalasi atau membangun sebuah solar system. Yang pertama adalah jenis instalasi on-grid. Nah, di dalam jenis instalasi on-grid ini kita menggunakan jaringan listrik PLN yang sudah ada. Nah, nanti di dalam on-grid ini ada beberapa skema ya. Yang pertama yaitu skema full on-grid. Yang kedua adalah skema self consumption ya. Nah, kemudian jenis yang kedua adalah jenis off-grid ya, atau kita tidak menggunakan jaringan PLN ya. Nah, sistem ini juga biasa disebut dengan sistem yang independen ya, artinya dia tidak beriringan atau tidak terintegrasi dengan sistem jaringan PLN. Nah, skema yang ada di dalam sistem off-grid ini adalah pertama productive use, ya, kemudian direct current coupling, ya, pengecasan secara arus DC, dan AC coupling ya, jadi pengecasan berbasis arus bolak-balik. Nah, jenis yang ketiga adalah jenis instalasi hybrid. Nah, hybrid ini artinya dia menggunakan beberapa sumber energi ya. Misalkan nanti ada solar PV kemudian dikombinasikan dengan wind turbine atau tenaga angin, atau juga nanti mungkin bisa menggunakan PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Nah, untuk jelasnya kita langsung saja masuk pembahasan yang pertama, yaitu sistem on-grid. Nah, jenis instalasi solar PV ini di mana listrik yang dihasilkan dipakai beriringan dalam grid atau jaringan PLN. Yang tadi seperti saya sampaikan ya, bahwa on-grid itu kita menggunakan jaringan PLN yang sudah ada ya. Jadi listrik yang dihasilkan oleh solar PV ini kemudian didistribusikan menggunakan jaringan listrik PLN. Nah, sasaran yang tepat untuk penggunaan on-grid adalah daerah yang sudah terjangkau oleh jaringan PLN. Ini jelas karena memang kita menggunakan menumpang pada jaringan PLN. Nah, tadi ya, skema dalam on-grid itu ada 2. Yang pertama full on-grid, yang kedua self consumption ya. Nah, perbedaannya adalah ketika kita menggunakan full on-grid itu kita membutuhkan yang namanya KWH ekspor import ya. Nah, untuk regulasi yang membahas tentang KWH ekspor import itu sudah saya jelaskan juga di video sebelumnya, bisa diklik di bagian atas informasi ya. Nah, kemudian sedangkan ketika kita menggunakan skema self consumption ya, atau konsumsi untuk pribadi ya, kita sendiri, itu tidak membutuhkan KWH ekspor import. Nah, kemudian perbedaan yang kedua adalah ketika kita menggunakan sistem full on grid, kelebihan dari produksi listrik solar PV kita itu akan diekspor ya ke jaringan PLN melalui KWH Exim ya. Nah, ini nanti ketika produksi solar PV kita ini tinggi, kemudian melewati load kita atau beban kita, nah, kelebihan produksi ini bisa kita jual ke PLN ya melalui KWH Exim tadi. Nah, itu pembayarannya dihargai dengan 65% ya dari harga pembelian kita kepada PLN. Nah, itu bisa dilihat juga di video saya sebelumnya. Nah, kemudian untuk self consumption ini, kita kelebihan produksi listrik solar PV ini akan dibuang ya, karena kita tidak memiliki KWH ekspor import tadi. Nah, jadi sistem full on grid ini itu sangat cocok untuk rumah pribadi yang konsumsi listriknya aktif di malam hari ya. Kenapa? Karena gini. Jadi ketika pagi sampai sore hari atau pagi sampai siang hari, ketika si solar PV ini mengkonversi listrik ya, menghasilkan listrik. Nah, kelebihan listrik itu bisa kita jual ya, atau kita ekspor ke dalam sistem atau jaringan si PLN.
menggunakan KWH ekspor import. Nah, sedangkan ketika kita menggunakan self consumption, artinya kita tidak bisa menjual kelebihan produksi listrik solar PV tersebut. Maka self consumption ini sangat cocok untuk tempat yang konsumsi listriknya aktif di siang hari ya, seperti kantor, sekolah, dan lain-lain ya. Nah, saat benar-benar si solar PV ini menghasilkan listrik, di situ langsung dipakai ya secara langsung oleh kantor, oleh sekolah. Karena memang seperti kantor dan sekolah itu kan tidak aktif atau tidak dibuka saat malam hari ya. Makanya dia tidak membutuhkan KWH ekspor import ini ya. Jadi dia memang mengandalkan konversi saat pagi sampai sore hari ya oleh si solar PV itu. Nah, kemudian kita masuk ke skematik ya, untuk full on grid. Kayak mana sih skematik dalam full on grid? Full on grid itu, jadi ada solar PV ya, beberapa solar PV sesuai kebutuhan kita yang kita bisa gabungkan secara seri ataupun paralel sesuai dengan kebutuhan si SCC kita ya. Itu bisa dilihat juga di video saya bagaimana rangkaian seri dan paralel dalam solar PV. Nah, dari solar PV ini kemudian masuk ke dalam PV combiner box ya. Di sini disatukan dari beberapa solar PV ini, kemudian disatukan. Nah, kemudian dilanjutkan ke DC to AC inverter ya. Jadi listrik yang tadinya dengan arus DC atau searah, kemudian akan diubah si inverter menjadi listrik AC. Nah, listrik AC ini kemudian masuk ke AC combiner box. Masuk ke AC combiner box. Yang kemudian akan diteruskan ke Exim KWH meter. Nah, Exim KWH meter ini kemudian berperan untuk mengekspor ya atau mengimpor listrik dari dari kelebihan kita juga dengan si PLN. Jadi ketika produksi listrik kita itu berlebih ya atau melebihi dari load atau beban yang kita gunakan, artinya kan ada kelebihan listrik ya dari sistem kita. Nah, itu bisa kita ekspor namanya atau kita jual ke PLN ya melalui KWH meter. Jadi KWH meter ini akan menghitung berapa jumlah listrik yang diimpor ya. Diimpor itu saat kita kekurangan listrik, saat solar PV kita tidak aktif ya. Nah, itu artinya kita kekurangan, kita mengimpor dan juga mencatat si KWH meternya mencatat berapa KWH yang kita ekspor atau kita jual ke listrik ke PLN gitu ya. Nah, di sini kurang lebih seperti ini skema on grid pada skema full on grid. Jadi solar PV kemudian masuk ke inverter, kemudian diubah ya menjadi listrik AC, dan dia melewati KWH meter ya, akan dicatat berapa KWH-nya yang diekspor, juga berapa kekurangan kita yang diimpor ya. Nah, itu untuk full on grid. Kemudian kita masuk ke skema self consumption pada on grid. Nah, kurang lebih seperti ini skemanya. Jadi di solar PV ini masuk ke PV combiner box, kemudian diubah oleh inverter menjadi listrik AC, kemudian masuk ke AC combiner box. Nah, habis itu langsung masuk ke jaringan yang ada di rumah kita ya, ke beban-beban seperti lampu, kulkas, TV, dan lain sebagainya ya. Nah, itu langsung masuk. Nah, perbedaannya dengan self consumption dengan full on grid tadi adalah kita tidak menggunakan KWH meter, tidak menggunakan KWH meter Exim ya. Jadi kelebihan listrik tadi kita tidak bisa menjualnya ke PLN karena tidak ada namanya KWH meter Exim tadi ya. Nah, makanya sistem self consumption on grid ini biasanya digunakan oleh perkantoran atau sekolah yang memang aktifnya di siang hari, karena di siang hari pasti nanti si solar PV ini akan produksi listrik gitu ya. Nah, karena sekolah dan kantor dan lain-lain itu malam tidak aktif, makanya dia tidak membutuhkan KWH
Exim tadi. Kemudian kita masuk ke sistem instalasi off-grid ya, atau yang dia independen ya, dia tidak menggunakan jaringan atau grid dari PLN. Nah, jenis instalasi solar PV ini di mana listrik yang dihasilkan tidak dipakai beriringan dalam grid atau jaringan PLN. Instalasi jenis ini juga biasa disebut dengan stand-alone ya. Jadi dia memang independen, berdiri sendiri, tidak mengikuti atau tidak menumpang ke jaringan si PLN. Nah, sasaran untuk penggunaan instalasi off-grid ini adalah daerah terpencil yang belum terjangkau oleh jaringan PLN. Nah, ini sangat cocok untuk digunakan sistem off-grid pada daerah-daerah terpencil yang memang belum terjangkau oleh jaringan PLN. Nah, itu tadi ada 3 ya. Yang pertama productive use, DC coupling, AC coupling ya. Nah, kita akan coba jelaskan satu persatu. Yang pertama off-grid dengan skema productive use. Nah, pemanfaatan solar panel ini untuk fungsi-fungsi khusus ya. Jadi nggak melulu misalkan dia menghidupkan lampu atau kulkas ya, beban-beban yang di dalam rumah itu tidak melulu itu. Dia ada fungsi-fungsi khusus seperti misalkan di beberapa desa yang belum teraliri listrik, mereka menggunakan solar water pump gitu ya, atau submersible pump gitu. Kemudian desalinasi air laut ya, kemudian juga dia membuat pembuatan es ya, ini biasanya digunakan untuk para nelayan ya, nelayan-nelayan yang terpencil yang memang belum dialiri oleh listrik ya, mereka mau membuat es untuk mengawetkan hasil tangkapannya itu ya. Jadi mereka biasanya membutuhkan ini untuk pembuatan es menggunakan solar PV. Kemudian ada juga fungsi untuk PJUTS. Jadi penerangan jalan umum tenaga surya. Nah, ini contoh-contohnya gambarnya. Ini contohnya PJUTS ya, penerangan jalan umum tenaga solar ya. Nah, ini jadi dia memang independen ya, tidak masuk ke jaringan PLN. Jadi dari si solar panel ini langsung dikonversi menjadi listrik ya. Nah, kemudian ada juga solar water pump. Biasanya beberapa petani di daerah-daerah desa terpencil itu mereka membutuhkan solar water pump ya untuk mengairi seperti sawah mereka atau kebun mereka. Nah, itu kan belum ada listrik ya yang bisa masuk ke sana. Nah, akhirnya digunakanlah sistem atau fungsi khusus yang disebut dengan solar water pump. Jadi si solar PV ini digunakan untuk mengaktifkan atau menghidupkan si water pump. Juga ada fungsinya tadi solar PV ice maker ya, membuat es untuk para nelayan yang di daerah terpencil ya. Jadi dia menggunakan solar PV. Nah, itu fungsi-fungsi untuk productive use pada sistem off-grid ya. Dia menggunakan fungsi-fungsi khusus. Nah, kemudian skema yang kedua adalah pada off-grid adalah DC coupling atau pengecasan dengan arus DC ya. Jadi listrik DC dari produksi solar PV kita itu dimanfaatkan untuk pengecasan baterai atau langsung digunakan oleh inverter untuk diubah ke AC ya, untuk memenuhi kebutuhan listrik pada beban. Nah, skematiknya seperti ini. Dari solar PV ya, dari solar PV itu akan masuk ke PV combiner box. Kemudian akan diatur ya atau dikontrol oleh SCC supaya tegangan dan arusnya sesuai dengan kebutuhan ya. Nah, kemudian akan terjadi sistem charging pada baterai atau storage energy dalam sistem pengecasan DC. Jadi ini kan masih dalam bentuk DC. Jadi listrik atau arus DC ini kemudian akan mengecas si baterai atau storage energi. Nah, inilah yang disebut dengan DC coupling. Nah, kemudian dari SCC ini ada dua ya, ada dua output. Yang pertama untuk mengecas baterai secara DC ya. Kemudian juga diteruskan untuk kemudian DC ini diubah menjadi AC oleh inverter yang kemudian dapat digunakan untuk menghidupkan beban-beban yang memerlukan
AC ya, arus AC atau arus bolak-balik. Jadi DC coupling itu kurang lebih seperti ini skematiknya. Ciri utamanya adalah SCC itu terletak sebelum inverter. Nah, ini bisa kita lihat ya. Jadi SCC itu terletak sebelum inverter. Nah, si SCC ini kemudian outputnya ada dua. Yang pertama ke inverter, yang kedua dia mengecas baterai ya dengan sistem pengecasan DC. Itu yang disebut dengan DC coupling. Nah, kemudian ada namanya AC coupling. AC coupling ini dia pengecasan berbasis sistem AC ya. Jadi listrik yang dihasilkan ya, yang dihasilkan oleh solar PV itu dimanfaatkan oleh inverter untuk pengecasan atau memenuhi kebutuhan listrik pada beban. Nah, untuk jelasnya begini skematiknya. Dari solar PV ya, kemudian masuk ke combiner box. Nah, kemudian akan diubah dari DC menjadi AC oleh inverter. Nah, kemudian masuk ke sebuah breaker ya, breaker system, untuk kemudian diteruskan ke penggunaan beban atau AC load. Nah, tapi kita membutuhkan, ketika kita menggunakan AC coupling, kita membutuhkan namanya bidirectional inverter. Bidirectional inverter ini adalah memiliki dua fungsi ya. Yang pertama, dia memiliki fungsi namanya inverter ya. Jadi ini kurang lebih. Jadi dia memiliki dua fungsi ya. Fungsi yang pertama adalah dia bekerja sebagai inverter. Yang kedua, dia bekerja sebagai penyearah. Nah, saat kita saat pagi dan sampai siang hari, saat solar PV ini memproduksi listrik, kemudian listrik itu berlebih atau di atas dari beban kita, maka listrik tersebut akan diteruskan ke bidirectional inverter ini ya. Karena di sini sudah bentuknya AC ya, sini kan sudah AC, jadi si bidirectional ini akan berubah peran menjadi penyearah. Dari sini masuk AC, kemudian disearahkan ya menjadi listrik DC. Nah, untuk kemudian mengecas si baterai atau storage energi ini gitu. Nah, saat malam hari ketika solar PV ini tidak bekerja, baterai atau storage energi ini akan menggantikan peran si solar PV ya. Nah, karena si baterai atau storage energi ini kan dia dalam bentuk listrik DC ya, dia memanfaatkan bidirectional inverter ini sebagai inverter atau mengubah listrik DC dari baterai ini ke sistem AC gitu, untuk kemudian dipakai oleh load atau beban. Jadi si bidirectional inverter ini berfungsi sebagai dua device ya. Yang pertama inverter, yang kedua penyearah. Saat berlebihan beban, saat listrik produksi listrik lebih dari beban, dia akan menyearahkan listrik AC ke DC untuk mengisi baterai. Tapi saat malam hari yang sumber listrik itu kita menggunakan baterai, dia akan berfungsi sebagai inverter ya, mengubah listrik DC dari baterai ini untuk menjadi listrik AC supaya bisa digunakan oleh load atau beban. Nah, itu kurang lebih tiga skema yang ada di sistem instalasi off-grid. Kemudian instalasi yang ketiga atau yang terakhir adalah hybrid system. Sistem ini dia mengkombinasikan ya beberapa sumber energi ke dalam satu jaringan ya. Misalkan di sini bisa kita lihat contohnya, ini dari sumber gambarnya dari energy.gov ya. Nah, ini ada solar PV ya. Kemudian ada wind turbine juga ada genset ya atau generator. Nah, ketiga sumber ini kemudian disatukan melewati regulation and conversion ya. Jadi dia disatukan dalam satu jaringan
untuk melakukan pengecasan baterai bank. Nah, juga akan dilanjutkan atau diteruskan sesuai dengan bebannya, AC atau DC. Ya, ketika AC dibutuhkan inverter, ketika DC langsung saja diteruskan. Nah, intinya hybrid sistem ini adalah menggabungkan ya, combine beberapa sumber ke dalam satu jaringan melalui sistem regulation and conversion tadi. Nah, seperti ini ya, ada solar panel, ada genset, juga ada wind turbine. Nah, ini disatukan ke dalam satu jaringan yang kemudian akan diteruskan pada pengecasan baterai dan penggunaan atau konsumsi beban. Nah, ini biasanya sistem hybrid ini bisa digunakan untuk semua lokasi ya, baik itu lokasi yang sudah dialiri oleh masuk jaringan PLN, juga bisa digunakan untuk daerah-daerah terpencil yang belum masuk jaringan PLN. Ya, jadi mungkin itu penjelasannya, 3 sistem atau 3 jenis instalasi pada solar system. Yang pertama yaitu on grid, yang kedua off grid, dan yang ketiga hybrid system. Ya, simpelnya adalah on grid dia menggunakan atau menumpang pada jaringan PLN yang sudah ada. Kemudian off grid dia berdiri sendiri atau tidak menumpang pada jaringan listrik PLN. Dan yang ketiga hybrid system adalah menggabungkan beberapa sumber energi menjadi satu jaringan. Nah, mungkin itu penjelasan beberapa jenis instalasi. Jika ada yang kurang bisa dikoreksi dan saya minta maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan bisa ditulis di kolom komentar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.